Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Putra Diva Pratama, NIM 2020 31104 dari kelas pemrograman mobile lanjut. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi Android menggunakan Eclipse dan SQLite, di mana di aplikasi tersebut di sini mempunyai database yang bernama perpustakaan, lalu nama tabelnya buku, dan di aplikasi ini nantinya akan bisa menampilkan daftar buku, menambah list buku baru, dan menghapus data buku yang sudah ada. Nah, untuk lebih lanjut mari kita langsung masuk ke Eclipse-nya. Nah, di sini kita membuat project baru ya, Android Application Project dengan nama aplikasi perpustakaan. Next, finish. Nah, di sini sudah ada aplikasi perpustakaan. Di sini karena tadi kita diminta untuk membuat menggunakan database, maka sini kita buat terlebih dahulu databasenya di src com example aplikasi perpustakaan. Nah, di sini kita klik kanan, new. Di sini kita pilih yang kelas. Kita buat kelas dengan nama db helper. Finish. Nah, di sini berhubung sebelumnya saya sudah membuat aplikasinya, maka agar lebih cepat dan tidak panjang videonya, di sini saya akan copy, namun di akhir saya akan tetap jelaskan apa saja sintaks yang digunakan. Nah, seperti ini. Ini untuk di kelas db helper. Di kelas db helper itu di sini yang pertama kita import Android content, konteks, SQLite database, SQLite open helper, dan log. Nah, di sini kita membuat kan kita punya kelas yang namanya db helper. Lalu kita extend dari SQLite open helper. Pertama kita membuat string dengan nama database. Database-nya di sini tadi kita diminta dengan nama perpustakaan. Jadi di sini perpustakaan.db. Lalu database versinya 1. Nah, ini merupakan konstruktor dari kelas db helper, di mana super konteks, database name, null, dan database version. Nah, public on create ini artinya ketika database ini dieksekusi, maka dia akan eksekusi yang pertama yaitu string SQL, di mana SQL ini memuat create table dengan nama buku sesuai perintah, dengan nama tabel buku yang fieldnya itu terdiri dari kode buku yang menggunakan teks, dan kode buku ini juga merupakan primary key dari tabel buku ini. Lalu ada judul buku dan pengarang. Nah, logd di sini buat nampilin di konsol nantinya bahwa yang dieksekusi pertama kali adalah onCreate dan SQL ini. Lalu di sini ada db execute SQL, dan parameternya itu SQL yang diambil dari string ini. Jadi dia akan create table. Lalu ada function on upgrade yang kita kosongin aja di sini. Untuk db helper cukup sampai di sini saja. Kita Ctrl S dulu. Nah, lanjut kita beralih ke layout, pembuatan layout. Nah, di sini kan masih kosong nih. Jadi kita hapus dulu ini. Kita buat dari awal di activity main. Nah, di sini kita layoutnya menggunakan linear layout, dan di bawah juga diubah jadi linear layout. Untuk orientasinya sendiri di sini kita menggunakan
vertikal. Oke. Lalu selanjutnya kita gunakan drag and drop saja. Di sini kita pakai text view. Lalu kita menggunakan edit text sebanyak 3. Lalu kita butuhkan 1 button. Oke. Ini hapus saja untuk text view-nya. Lalu kita tambahkan text view di sini, di atas juga dah. Oke. Selanjutnya kita bikin string dulu. Untuk text view itu bikin new string input buku dengan stringnya input data buku. Oke, bikin string lagi dengan nama kode buku. Oke, bikin lagi judul B. Untuk stringnya di sini judul buku. Oke, bikin lagi pengarang B. Lalu di sininya pengarang buku. Oke. Bikin lagi string btn tambah button tambah buku dengan stringnya yaitu tambahkan item. Oke, lalu bikin satu string lagi dengan list data, dan di sininya data list buku perpustakaan. Oke. Lalu tadi di awal itu kita menggunakan yang namanya input data buku. Lalu di sini kita menggunakan hint untuk kode buku. Sini kita menggunakan hint juga untuk judul buku. Di sini untuk pengarang buku. Nah, untuk button teksnya tadi kita menggunakan btn tambah buku, dan ini di sini kita menggunakan list data buku perpustakaan. Nah, ada satu lagi yang harus kita tambahkan, yaitu di sini kita menggunakan list view ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saya akan merapikannya terlebih dahulu. Oh ya, ID jangan lupa. ID di sini saya menggunakan edt kode. Oke. Sini saya menggunakan edt judul, dan di sini saya menggunakan edt pengarang. Lalu untuk buttonnya di sini saya menggunakan btn tambah. Oke. Dan untuk ini saya biarin aja list view 1.
Sini saya juga akan merapikan dulu untuk koordinatnya. Ini kita dibuat tengah, gravity ke center. Oke, untuk setiap komponennya di sini saya akan menggunakan margin top. Sini margin top DP. Di sini saya kopikan untuk setiap komponennya. V seperti ini, terlihat udah lumayan. Lalu untuk ini tekstilnya saya buat bold, dan ini juga kita buat bold agar lebih nampak aja. Lalu center, oke, mungkin untuk layoutnya cukup sekian seperti ini. Lalu kita masuk, jangan lupa di save. Lalu kita masuk ke main activity.java. Nah, berhubung di sebelumnya saya juga sudah buat aplikasinya, maka di sini agar mempersingkat waktu juga saya akan kopaskan saja. Namun tetap akan saya jelaskan tentang flow dari codingannya. Oke, seperti ini untuk codingannya. Nah, di sini seperti biasa kita import dulu semua apapun yang kita butuhkan, terdiri dari OS bundle, app. Di tanda bintang di sini menandakan bahwa
kita akan import semua function yang ada di library app ini, tanda bintang ini. Konten juga kita import semuanya, database cursor, SQLite database, menu view, menu item, widget juga kita import semuanya. Dan yang terakhir ada on item click listener. Nah, di main activity di sini kita extend activity, maksudnya extend dari ininya, dari activity main. Lalu di sini kita membuat inisialisasi komponen dulu. Yang pertama ada string di namanya daftar, list view dengan nama list data, lalu ada menu dengan nama menu, lalu ada kursor dengan nama kursor juga, db helper kita namain db helper, main activity kita namain dengan ma, lalu button tambah dengan nama tambah, dan edit text ada judul, kode, dan pengarang. Nah, masuk ke function on create dari main activity itu sendiri. Di sini kita mempunyai namanya super dari function ini, dan di sini kita ma, inisialisasi ma, main activity this itu maksudnya berarti kita activity yang ini merupakan ma gitu. Lalu di sini ada db helper. Db helper ini merupakan manggil dari kelas yang ini yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Lalu di sini ada kode. Kode ini maksudnya kode find view by id edit kode. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya kode ini kita bisa akses dari sini, dari edit text yang ini. Edit text yang ini namanya kan id-nya edit kode. Jadi seperti itu. Lalu ada judul, pengarang, tambah. Nah, ketika kan tambah ini merupakan button. Jadi di tambah ini kita tambahkan set on click listener. Jadi ketika button itu diklik, dia akan menjalankan sesuatu gitu. Nah, untuk tambah .set on click listener di sini kita membuat database, dimana fungsinya di sini cuma perlu get writeable database, jadi bisa menambahkan gitu. Lalu di sini kita buat string SQL insert into buku ini nama tabelnya dengan nilai kode get text to string. Itu maksudnya kita ngambil string yang sudah kita inputkan melalui kode buku di sini, seperti itu. Lalu judul dan pengarang juga. Lalu di sini db execute SQL dari string SQL yang ini biar bisa masuk ke database-nya. Lalu ketika sudah masuk di sini kita nampilin menggunakan toas make text dengan message-nya data berhasil ditambah. Lalu di sini refresh list. Refresh list ini merupakan function yang nanti akan saya jelaskan. Lalu setelah button itu diklik semuanya, maka kode, judul, pengarang akan kosong, akan menjadi kosong lah, clear, dan kode akan menjadi request fokusnya. Lalu refresh list. Refresh list ini, nah di sini refresh list ini merupakan suatu function yang kita buat sendiri, dimana function ini berisi tentang SQLite database dengan nama db yang merupakan readable, maksudnya cuma bisa membaca, nggak bisa menulis. Nah, kursor db raw query select semua data dari tabel buku. Jadi kursor di sini mengambil semua data dari tabel buku yang sudah kita buat di db helper. Lalu di daftar. Daftar merupakan string ini array list yang kita inisialisasi berdasarkan cursor.getCount. Kursor ini move to first. Lalu for i sama dengan 0, i kurang dari kursor getCount, if i plus plus. Di sini kita kursor move position to i, dan daftar yang ini kita isikan dengan kursor.getString 1. getString 1 ini artinya berdasarkan urutan di database. getString 0 itu merupakan kode buku, getString 1 merupakan judul buku, dan getString 2 merupakan pengarang, seperti itu.
Lalu kita di sini list data view. List data view tuh dari sini ya, dari list ini, list data view. Di sini kita inisialisasi komponennya dulu berdasarkan ID list view. List view 1, list view 1 ini ID-nya nih di sini list view 1. Nah, lalu list data set adapter. Jadi list view-nya itu tadi kita tuliskan dengan daftar. Daftar ini apa? Daftar yang sudah kita inisiasi sebelumnya di sini. List data set selected true. Ini maksudnya agar datanya bisa, list datanya nanti bisa kita klik gitu. Nah, list data dot set on click listener. Di sini maksudnya apa? Maksudnya ketika kita milih salah satu di antara list yang tadi akan terjadi sesuatu gitu. Nah, di sini kita inisiasi dulu string selection daftar, lalu char sequence maksudnya dialog item. Nah, ketika kita klik salah satu list data itu akan muncul dialog item, dimana dialog itemnya itu berisi hapus data doang, satu aja pilihannya. Nanti akan muncul alert dengan judulnya pilihan dan itemnya cuman yang diambil dari dialog item di sini, yaitu hapus data. Nah, lalu di sini kita switch case. Switch case itu berdasarkan item, berdasarkan dialog item di sini. Karena di sini pilihannya cuma hapus data, maka case 0 di sini berisi dengan perintah ya hapus data ini. Seperti itu. Lalu builder create show buat nampilin alert dialognya. Nah, di sini array adapter notify set invalid. Lalu di sini masuk ke function on create option menu, dimana di atas nanti akan ada menu yang cuman ada satu menu, yaitu refresh untuk merefresh list datanya. Dan ketika kita di sini kan ada refresh nih. Di sini kita ada function lagi on option function item selected. Sini seperti ini, maka refresh list case 1 karena di sini juga ada satu pilihan saja, maka switch case-nya cukup satu dan akan merefresh list, akan melaksanakan function refresh list yang tadi kita buat. Ini kita Ctrl S. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung ke hasil runningannya saja ya. Kita run as Android application. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, karena memang agak lama untuk running Android application di sini menggunakan Eclipse. Jadi harap ditunggu. Nah, ini
di sini kan muncul log nih. Nah, log ini berdasarkan yang kita tuliskan tadi di DB helper. Di sini kita coba untuk inputkan kode buku sesuai dengan ini. Pertama B001 download berserakan dan pengarangnya Fuad Basori. Mari kita coba dengan mungkin seperti ini ya. Oke, kita coba B001 dengan judul buku daun berserakan dan pengarangnya yaitu Fuad Basori. Kita tambahkan item. Nah, data berhasil ditambah dan di sini akan muncul list data dari buku yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Di sini kita coba tambah lagi B002 kodenya, lalu di sini judulnya Latah Zan dan pengarangnya Aid Al-Korni. Seperti ini. Nah, itu akan bertambah Latah Zan. Lalu kita tambah yang terakhir yaitu B003 dengan judul buku Membuka Tirai Kegaiban dan penulisnya Jalaluddin Rahmadi. Benar kan? Oh, Rahmat, sorry. Rahmat. Tambahkan itu. Nah, di sini sudah berhasil untuk menambahkan dan menampilkan daftar. Nah, di sini yang terakhir kita akan coba untuk menghapus data. Ini kita coba hapus data ketiga. Hapus data. Nah, data akan terhapus. Seperti itu. Coba kita hapus data kedua. Data akan terhapus. Dan data ketiga yang terakhir, maka data akan terhapus. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil project aplikasi perpustakaan ini. Semoga ilmu yang di-share bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.